Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Junedi Samudra Komputer. Nah, di belakang saya ini ada sebuah PC dari teman saya, yaitu problemnya atau keluhannya itu adalah lemot. Untuk PC ini sudah memakai NVMe. Kurang tahu ya, mungkin kesehatannya NVMe atau SSD-nya itu sudah berkurang dari 100%. Tetapi, apakah benar kalau NVMe SSD yang kurang dari 100 itu performanya menurun? Kita akan mencoba, dan juga apakah kalau NVMe sudah turun kesehatannya kurang dari 100% itu patut dibeli atau samar-samar dibeli atau takut dibeli atau mungkin tidak berani beli. Ini dia teman-teman semuanya, ada 1, 2, 3, 4, 5 SSD, yaitu seperti ini. SSD di sini ada sampai 85%, 93, 83, 75, 97. Ini adalah SSD copotan dari laptop-laptop yang diimpor dari Batam atau dari luar negeri ya. Ada 2 buah, ini adalah SSD punya Intel, terus ada 2 buah ini punya Samsung. Terus satu lagi yang di sini ada lagi punyanya Lenovo. Dan dari kelima SSD ini kesehatannya kurang dari 100%. Kita akan ngecek apakah benar kalau SSD kurang dari 100% itu performanya turun drastis. Oke, untuk pertama kali kita akan mencoba punya PC-nya ini. Untuk SSD-nya, NVMe-nya itu 128 GB, dia memakai mereknya Colorful, dan dia jalan di NVMe PCI Express 1.3, yang mana transfer rate-nya itu PCI Express 3.0 x4 dan jalan di PCI Express 3.0 x4. Kita lanjut lagi. Untuk performa yang di AS SSD benchmark-nya ini itu cukup lumayan bagus ya. Terbilang untuk SSD ini atau komputer ini kurang dari setahun sih ya. Untuk tes di AS SSD benchmark read yaitu 1359 Mbps, rate-nya 516 Mbps. Dan access time-nya itu 0,3. Itu sangat lambat banget. Terus untuk rate-nya 0,1. Itu masih angka umum. Terus kita lanjut ke Crystal Disk Mark 8.0. Untuk tesnya itu read-nya sekuensialnya itu 1561 Mbps dan read-nya tetap hampir sama ya, 569 Mbps. Ini NVMe PCI Express 1.3. Itu harusnya kalau NVMe pastinya itu speed read dan write-nya pasti di atas 1000. Entah kenapa 128 GB. Oke, rate lumayan ya, 1500-an, tetapi untuk rate-nya kok 500 Mbps. Jadi agak lumayan disayangkan. Nah, problemnya adalah komputer ini kurang kenceng. Akhirnya kita ganti aja. Dari kelima ini atau dari 3 brand ini, yang paling kenceng akan saya update ke PC di belakang ini. Oke, kita akan mulai dari SSD NVMe Intel yang 83%. Untuk SSD NVMe yang Intel 83%, untuk bagian copy itu lumayan ya. Untuk saat ini saya ngopi data itu 165 GB. Dan keren banget ya. Dia sekitar di 10% itu hampir 1 GB lebih ya. 1,9 GB terus dia turun. Lanjut dari awal sampai akhir kecepatannya itu 280, rata-rata seperti itu, masih di bawah 300 Mbps dari awal sampai akhir, dan lumayan, dan itu pun stabil dari awal sampai akhir ya. Untuk bus copy memang kecil ya, sekitar 1,9 GB dan hanya 1 atau 2 detik tadi. Cuman kalau copy datanya awal sampai akhir itu keren banget, 280 Mbps, kenceng. Lumayan sih. Langsung kita akan tes untuk di aplikasi AS SSD Benchmark. Itu untuk read-nya 1731 Mbps dan write-nya itu 1167 Mbps. Lebih kenceng daripada Colorful yang tadi ya, yang masih umur kurang dari 1 tahun tadi ya. Dan access time-nya itu 0,06. Oke, 0,0 kenceng banget daripada yang tadi. Punya temanku tadi PC-nya itu 0, berapa tinggi, terus kalau rate-nya itu 0,1. Jadi untuk SSD yang Intel responnya itu bagus karena 0,0, semakin 0 banyak itu berarti bagus, makin kenceng responnya tanpa ada jeda. Kita lanjut untuk aplikasi yang
Crystal Disk Mark itu malah bagus banget ya. Untuk kita lihat di sini adalah read-nya itu 2497 Mbps. Terus untuk write-nya itu 1155 Mbps. Nah, untuk write-nya itu hampir sama antara aplikasi AS dan juga Crystal Disk, hampir sama, nilainya bagus, setara. Tetapi untuk nilai di read-nya antara aplikasi AS dan Crystal Disk itu berbeda, 1700-an sama 2400-an. Ya kalau dibilang maksimal di Crystal Disk memang bagus ya, 2400-an, hampir 2500 Mbps. SSD Intel ini benar-benar sangat bagus walaupun kesehatannya cuma 83%. Dan dari cek semuanya itu suhu yang didapatkan atau tertera itu 52 derajat Celcius. Itu pun karena tidak ada sirkulasi udara dan dia terhalang dengan VGA yang saya pakai di PC saya sendiri ya. Oke, kita akan lanjut lagi dengan SSD NVMe yang dari brandnya Lenovo. Ya, ini OEM-nya ya, kita tidak tahu spesifikasinya apa. Tetapi kita cek di sini itu NVMe yang berjalan itu NVMe 1.0 atau PCI Express 3.0 kali 4. Oke, bagus banget. Kita lihat untuk copy data 165 GB. Oke, 165 GB. Itu bus copy dari awal juga lumayan bagus, 1,8 GB. Terus kita lanjut. Untuk awal sampai akhir cuman sekitar 240 Mbps. Itu yang paling tinggi dan kadang cenderung turun sampai di bawah 200. Ya masih bagus yang Intel tadi ya kalau kita buat ngopi data, karena untuk SSD Lenovo itu tidak bisa masuk ke dalam sebuah motherboard yang saya pakai di AMD. Entah kenapa di motherboard AMD ini tak masuknya, dia tidak kedetek. Terus saya memakai sebuah alat seperti ini. Nah, masuknya aja seperti ini, walaupun sama ya. Ya cuman tadi kedeteknya cuman PCI Express 1,1 saja, nggak masalah. Kecepatan juga oke, tertera di sini. Dan suhunya benar-benar sangat tinggi. Pernah menyentuh angka 69 derajat Celcius. Ya, kembali lagi. Karena untuk SSD ini tidak teraliri sebuah airflow udara dari kipas. Dan sangat-sangat disayangkan kalau suhu sampai segitu tingginya. Bahaya. Pasti nilai dari sebuah kecepatan di SSD pasti turun banyak. Untungnya saat saya tes ini itu cuma untuk copy data, tapi kalau untuk sistem jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai, pasti lemot dan juga Windows bisa crash, hang, bahkan restart komputernya. Catat. Kita akan lanjut lagi di Lenovo yang tes AS SSD benchmark. Di sini kita dapatkan untuk Lenovo-nya tesnya 1 GB ya, 2449 Mbps, terus rate-nya 1128 Mbps. Oke, lumayan kencang kalau ini, sampai 2400-an di rate-nya. Kalau rate masih 1100-an ya, cukuplah, hampir sama seperti tadi. Dan akses time-nya yang aku suka itu 0,08, masih oke. Kencang yang Intel, oke. Dan rate-nya, akses time-nya itu 0,114. Cukup lumayan kurang respon kalau untuk yang Lenovo ini. Hanya saja read dan write-nya memang tinggi. Hanya saja apalagi ya, respon time atau access time SSD itu mengakses sebuah data masih terlambat, kurang kenceng daripada yang Intel. Kalau untuk lanjut lagi ya, kalau untuk aplikasi yang Crystal Disk Mark ini cukup bagus banget. Menyentuh angka 2500 Mbps dan read-nya hampir sama juga Crystal Disk dan juga AS SSD benchmark, nilainya sama 1100-an. Oke, cukup lumayan bagus kalau ini ya. Kalau di Lenovo NVMe hampir sama rata-rata, nilainya bagus-bagus. Ya menurut aku nilainya oke lah. Walaupun akses time-nya itu rendah, tetapi read dan write-nya itu benar-benar sangat tinggi daripada yang Intel tadi. Dan suhu yang didapatkan saat tes itu maksimal di 50 derajat Celcius. Oke, tidak masalah kalau 50 derajat Celcius, walaupun kalau kita lihat untuk sebuah SSD 50 derajat Celcius itu tinggi.
ya masih angka toleransi yang cukup wajar untuk sebuah SSD. Itu pun untuk data. Kalau untuk sistem ya kalau bisa di bawahnya ya, di bawah 50 derajat Celcius biar kinerja SSD benar-benar sangat optimal dan juga the best di performanya. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu adalah SSD NVMe dari Samsung. Oke, 97%. Untuk ngopi data 165 GB didapatkan busnya juga lumayan bagus, hampir sampai 18 GB-an, terus turun, dan dari awal sampai akhir itu bisa menyentuh angka 320 Mbps semuanya. Bahkan angka di 165 GB ya ketiganya sih ya, ketiga SSD NVMe rata-rata tidak ada drop, rata-rata di 240-an yang merek lain tadi ya, Lenovo dan juga Intel. Tetapi yang untuk NVMe yang Samsung ini menyentuh angka di atas 300 Mbps semuanya. Kita lanjut untuk aplikasi di AS SSD Benchmark ya. Itu nilainya untuk di read ya 1967 Mbps. Oke, lumayan kencang. Tetapi rate-nya di Samsung itu 1370 Mbps, lebih tinggi daripada yang kedua tadi. Terus untuk akses time di Samsung, oke, bagus banget, 0,07, 0,0, yang penting 0,0 akses time itu bagus. Terus rate-nya itu paling edan banget ya, 0,025 milisecond. Kenceng banget kalau untuk akses time di Samsung. Berarti kita buka aplikasi di SSD Samsung ini pasti enak, pastinya seperti itu. Dan di aplikasi Crystal Disk Mark bisa nyampe di 3129 Mbps. Oke, bagus banget, sampai 3000-an. Ini PCI Express 3. Oke ya, PCI Express 3.0 X4 dan jalan di PCI Express 1.2 itu 1,2 loh, dan ya. Dan suhu yang didapatkan saat cek dari semua sampai akhir itu cuman 50 derajat Celcius untuk data. Karena saya suka di Intel ya, dari semua tes tadi ya saya suka di Intel, maka saya pasanglah sebuah Intel dan sistemnya saya cloning dari NVMe nya menuju ke SSD yang Intel. Oke, kita lihat seberapa kencengkah waktu kita nyalakan seperti ini. Coba kita lihat. Wow, banter ya, saat dinyalakan langsung bisa nyala, istimewa. Itulah enaknya di Intel, karena respon time-nya itu yang paling oke. Akses time-nya yang paling kecil atau yang paling rendah. Kalau akses time-nya itu rendah, otomatis semua kita mengakses data, apapun data itu, Windows, software, ataupun data foto, video, ciamik pastinya. Oke, terima kasih semuanya. Kita coba matikan dulu. Ya, kalau untuk mematikan masih wajar sih ya. Tetapi kalau untuk menyalakan, oke, benar-benar sangat bagus banget yang bagian Intelnya. Oke, terima kasih dan nonton dari awal sampai akhir. Jadi semua SSD kalau nilainya kurang dari 100% di mana ya, di suatu aplikasi misalkan HDD Sentinel, berarti SSD itu bukan berarti dia jelek ataupun performa turun banyak. Ya, namanya juga SSD, apapun kalau kesehatannya turun pastinya masih kenceng, masih bagus lah. Jadi sangat recommended atau enggak masalah sih ya kita mau beli SSD dengan kesehatannya turun, asalkan apa ya, performanya masih 100%. Semua yang saya tes ini kesehatannya yang kurang dari 100% dan bagus-bagus banget SSD-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.